Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Waya Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi fikih kelas 9, yaitu hiwalah. Langsung saja. Hiwalah adalah secara bahasa artinya pindah. Menurut syara, hiwalah adalah memindahkan utang dari tanggungan muhil, penghutang pertama, kepada tanggungan muhal alaih, penghutang kedua. Jadi mengalihkan pembayaran hutang ke orang lain, ini namanya hiwalah. Nah, dalam hiwalah ada istilah muhil, muhal, dan muhal alaih. Muhil artinya orang yang berhutang, sedangkan muhal artinya pemberi hutang. Adapun muhal alaih adalah orang yang akan membayar hutang. Contoh skemanya seperti ini. Ini muhal adalah orang yang memberi hutang. Muhal memberi hutang kepada muhil. Misalnya Andre muhal, kemudian muhilnya Syaiban. Jadi Syaiban itu punya utang ke muhal atau ke Andre. Nah, tapi kemudian Syaiban juga memberi hutang kepada muhal alaih. Misalnya dia hutang kepada Fatih. Nah, kemudian hutangnya sama, misalnya Syaiban hutangnya ke Andre 1 juta, kemudian juga Fatih 1 juta hutang ke Syaiban. Nah, maka bisa dialihkan hutangnya, yang harusnya Syaiban bayar ke Andre, jadinya Fatih yang bayar ke Andre. Nah, seperti ini. Selanjutnya dasar hukumnya yaitu hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala madlul ghaniyyi zulmun fa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyutbi'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih, diterima pengalihan tersebut. Selanjutnya, rukun hiwalah. Yang pertama muhil, orang yang berhutang. Kemudian ada muhal, pemberi hutang. Muhal alaih, orang yang akan membayar hutang. Kemudian ada piutang, muhal kepada muhil. Jadi muhal memberi hutang kepada muhil. Kemudian ada hutang muhal alaih kepada muhil. Kemudian yang keenam, sirat hiwalah, ijab dari muhil, orang yang punya hutang, dan qabul dari muhal, orang yang memberi hutang. Jadi harus ada persetujuan. Selanjutnya jenis hiwalah ditinjau dari segi objek akad. Hiwalah dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu hiwalah al-haq, yaitu pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Jadi hiwalah al-haq ini mengalihkan pembayaran hutang dalam bentuk uang, bukan barang. Kemudian hiwalah ad-dain, yaitu pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Yang seperti tadi dicontohkan di depan ya. Tadi jadi Syaiban punya hutang ke Andre, kemudian Fatih punya hutang ke Syaiban. Kemudian Syaiban mengalihkan kepada Fatih. Nah, Fatih nanti bayarnya bukan ke Syaiban tapi ke Andre. Tuh. Jadi pemindahan hutang. Selanjutnya jenis hiwalah ditinjau dari segi akad. Kalau tadi objek akad, sekarang segi akad. Hiwalah dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama hiwalah al-muqayyadah, yaitu hiwalah yang terjadi di mana orang yang berhutang memindahkan hutangnya kepada muhal alaih dengan mengaitkannya pada hutang muhal alaih padanya. Seperti dicontohkan tadi ya, yang hutangnya Syaiban kepada Andre dan hutangnya Fatih kepada Syaiban, kemudian Syaiban memindahkan pembayaran hutang kepada Fatih untuk membayar kepada Andre. Kemudian yang kedua hiwalah al-mutlaqah, yaitu hiwalah di mana orang yang berhutang memindahkan hutangnya kepada muhal alaih tanpa mengaitkannya pada hutang muhal alaih padanya, karena memang hutang muhal alaih tidak pernah ada padanya. Kemudian syarat hiwalah yang pertama muhil, pihak pertama orangnya harus balik dan berakal, ridha atau tidak dipaksa. Yang kedua muhal, pihak kedua itu harus balik dan berakal.
Kemudian ada persetujuan ridho dari muhal terhadap muhil. Jadi harus ada persetujuan ya. Kalau muhalnya mau pembayarannya dialihkan ke yang lain itu bisa, tapi kalau nggak setuju maka tidak boleh. Ya tadi misalnya si Syaiban mau memindahkan hutangnya, pembayaran hutang kepada Fatih untuk membayar kepada Andre. Nah kalau Andre nggak setuju maka tidak bisa dipindahkan. Kemudian muhal alaih pihak ketiga itu harus baligh dan berakal. Kemudian ada persetujuan dari muhal alaih. Jadi juga yang harus membayar hutang ini juga harus setuju ya. Jadi yang harus setuju 2 orang, itu yang memberi hutang sama yang menjadi alihan pembayaran hutang. Kemudian yang keempat, hutang yang dialihkan. Syaratnya sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang pasti. Kemudian hutang muhil kepada muhal maupun hutang muhal alaih pada muhil itu sama dalam jumlah dan kualitasnya. Ini dalam hiwalah al-muqayyadah. Ya, pokoknya yang tadi dijelaskan di atas dicontohkan itu adalah hiwalah al-muqayyadah. Jadi hutangnya sama. Selanjutnya konsekuensi hiwalah ya adalah yang pertama, kewajiban muhil kepada muhal untuk membayar hutang dengan sendirinya menjadi terlepas. Karena sudah dialihkan maka jadi terlepas. Yang kedua, adanya hak muhal untuk menuntut pembayaran hutang kepada muhal alaih. Jadi yang tadinya Andre itu nagihnya ke Syaiban, maka berpindah nagihnya ke Fatih karena sudah dialihkan. Selanjutnya berakhirnya hiwalah. Pertama, salah satu pihak membatalkan akad sebelum akad itu berlaku tetap. Jadi salah satu membatalkan akadnya. Yang kedua, muhal melunasi hutang yang dialihkan kepada muhal alaih. Kemudian yang ketiga, jika muhal meninggal dunia sedangkan muhal alaih menjadi ahli warisnya. Kemudian yang keempat, muhal membebaskan muhal alaih dari kewajiban hutang yang dialihkan. Selanjutnya yang kelima, yang ke-E, muhal alaih menghibahkan hutang kepada muhal. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Ya dari saya kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.